Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan sebuah perkara yang sangat mulia di dalam Islam. Perkara yang sangat tinggi kedudukannya di dalam agama kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Tabaraka wa taala membarengi, mengiringi perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah memutuskan, menetapkan, mewajibkan kepadamu hendaklah engkau hanya menyembah Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat mulia. Ya, karena orang tua adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Orang yang pertama kali memberikan kebaikannya kepada kita. Orang yang pertama kali mendidik, merawat, menyayangi dan mencintai kita. Mulai dari beliau mulai dari seorang ibu mengandung kita sampai kita besar. Mereka senantiasa membimbing kita. Oleh karenanya Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, beliau menulis sebuah bab, bahkan bab yang pertama, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kami telah wasiatkan kepada manusia, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, oleh karenanya seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang termuat pula dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis Abu Hurairah. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, man abar, siapa orang yang hendaknya pertama kali aku berbuat baik kepadanya? Siapakah orang yang lebih pantas aku berbakti kepadanya? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ummak, ibumu. Qala thumma man? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Qala ummak. Qala thumma man? Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ummak. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibumu, dan ibumu. Qala thumma man? Kemudian yang keempat kalinya dia bertanya, kemudian kepada siapa wahai Rasulullah?
Qala abak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ayahmu. Ayahmu. Menunjukkan begitu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Terlebih lagi seorang ibu. Disebutkan 3 kali kata para ulama. Ibumu, ibumu, dan ibumu. Karena seorang ibu terhadap anaknya ada 3 tugas mulia yang seorang ayah tidak mampu melakukannya. 3 tugas mulia ini hanya dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Yang pertama adalah al-haml, yaitu hamil. Tidak ada seorang ayah yang hamil. Yang hamil hanyalah seorang ibu. Yang kedua, al-wiladah, yaitu melahirkan. Karena yang melahirkanlah seorang ibu. Kemudian yang ketiga adalah al-murdi', menyusui. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jangan tanyakan berapa lama seorang mengandung anaknya. Selama 9 bulan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita berada di perut ibu kita. Dia bawa kemanapun dia pergi. Tatkala sampai mencapai 7 bulan, 8 bulan, dia semakin berat dia memikul kita. Bahkan ingin mengambil benda yang berat saja di bawahnya, dia harus tengah mati jongkok. Tidurnya tidak enak. Tidak boleh lebih dari 10 menit terlentang. Harus kiri dan kanan, itu pun gak enak. Subhanallah. Demikianlah bagaimana seorang ibu memperjuangkan anaknya. Terlebih ketika dia melahirkan. Pertaruhkan nyawanya. Yang dia pikirkan hanya 2. Apakah dia yang selamat ataukah anaknya. Setelah melahirkan, melalui fase-fase yang kritis, apakah sudah selesai? Tidak. Setelah itu dia harus menyapih anaknya selama 2 hari, 3 hari, 1 minggu? Tidak. Bahkan 2 tahun lamanya. Subhanallah, pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Oleh karenanya bakti kepada kedua orang tua itu lebih mulia daripada jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu datang seorang sahabat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ataituka." Saya datang kepadamu ya Rasulullah, uridul jihad ma'ak. Aku ingin berjihad bersamamu ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin berjihad bersamamu. Wa inni ataitu wa inna walidayya yabkiyani. Aku datang kepadamu dan aku tinggalkan orang tuaku dalam keadaan menangis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji' ilaihima. Kembali kepada mereka. Kembali. Wadhikhuma. Dan buatlah mereka tersenyum, bergembira. Kama abkaitahuma. Sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para pencari surga, orang-orang yang ingin mendapati surga Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tinggalkan orang tua kalian. Mereka adalah surga termahal. Mereka adalah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rogima anf, thumma rogima anf, thumma rogima anf." Celaka orang, celaka seorang. Kemudian sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah? Rojulun, seseorang, adraka abawaihi, dia mendapati kedua orang tuanya, adraka abawaihi indal kibar, mendapati keduanya dalam keadaan tua renta. Ahaduhuma au kilahuma, 1 atau 2 orang di antara mereka, dia mendapatinya, falam yadkhulil jannah, namun anehnya dia enggak masuk surga. Kenapa Nabi SAW mengulang sampai 3 kali? Celaka, dia hina dia. Orang yang mendapati orang tuanya tua renta kemudian dia enggak masuk surga. Kenapa? Karena saking besarnya
peluang untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan bakti kita kepada orang tuanya. Lantas kenapa kok dia nggak masuk surga? Makanya saking hinanya dia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Terlebih lagi tatkala mereka sudah dalam keadaan tua rentah, lemah dan tidak berdaya. Mungkin ini yang bisa sampai sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.